Halo Jua, selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Khususnya bagi kita yang selalu setia untuk bersama mendengarkan firman Tuhan di dalam Sapaan Teduh. Marilah kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang memberikan bagi kami hari yang baru. Dan juga sebelum kami akan menjalankan berbagai aktivitas, Tuhan tolonglah kami agar kami dapat bersama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dan pengertian pemahaman yang Kau berikan memampukan kami menjalankannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini banyak sekali di antara kita sulit membedakan antara sikap yang benar-benar peduli atau hanya ingin tahu. Dalam bahasa hari-hari kita kenal dengan kata kepo. Kenapa? Karena di dalam kehidupan antar sesama, seringkali dalam perjalanan iman kita merasa cukup mengerjakan bagian iman yang baik dalam diri kita sendiri, hanya untuk kebutuhan ataupun keselamatan pribadi kita masing-masing. Tidak lagi kita mengerjakannya untuk menyatakan kepada orang lain, karena kita takut dianggap hanya sekedar ingin tahu atau mengurusi kehidupan orang. Padahal sebenarnya yang kita harus pahami, sikap peduli pada kehidupan orang lain termasuk dalam hal pertumbuhan iman. Itu adalah bentuk pertanggungan jawab atas sikap kita sebagai orang percaya. Artinya, saat kita menjalani kehidupan beriman kepada Kristus dan membuat hidup kita berdampak bagi orang lain, dengan siap sedia memberitakan tentang kuasa kemuliaan dan kekudusan Tuhan yang kita sembah dan percayai, itu adalah bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban iman kita. Melalui teks yang kita baca, penulis menyatakan bahwa secara keseluruhan surat ini sebenarnya disampaikan kepada setiap orang Kristen yang menderita di zamannya. Dan surat ini disampaikan sebagai bentuk peneguhan agar mereka dalam penderitaan sekalipun tetap setia menjalankan hidup yang beriman, percaya, teguh kepada Kristus. Dan juga dikatakan tadi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini adalah sebuah pengajuk ataupun motivasi kehidupan beriman supaya mereka tetap setia kepada Kristus. Dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban, hidup berpengharapan kepada Tuhan yang disembah. Maka di saat orang lain mempertanyakan iman kita atau bahkan menuntut sebuah penjelasan tentang Tuhan yang kita sembah, maka sikap hidup yang menjadi saksi nyata, bersaksi dan bertanggung jawab atas kekristenan kita yang sejati. Kehidupan yang tetap percaya teguh kepada Yesus Kristus ini akan berdampak kepada orang lain. Dalam hal ini, maka penulis kitab 1 Petrus mengatakan harus siap bersedia mengerjakan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Begitu pula di dalam persekutuan, kita harus saling mengingatkan dengan sesama kita, agar ketika pertanggungan jawab itu tentang pengharapan hidup kita dimintai, maka kita siap membagikannya dengan sikap lemah lembut dan penuh hormat. Artinya tanpa mengecilkan pemahaman ataupun batasan-batasan yang dimiliki oleh orang lain atas iman percaya kita masing-masing. Ditambahkan lagi di ayat 16 bahwa hati nurani kita harus murni. Berarti dengan tulus kita bisa menjelaskan iman kita kepada Kristus dan itu semua dapat dipertanggungjawabkan dengan sikap kita setia kepadanya. Maka kalau kita melihat, memang jikalau kita dimintai pertanggungjawaban atas dosa dan kesalahan orang lain, tentu kita tidak sanggup. Karena kita pun sedang menanggung dosa kita sendiri dan hanya Kristus Yesuslah yang sanggup menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi yang dimintai Tuhan bukanlah pertanggungjawaban atas dosa orang lain, melainkan bagaimana sebagai umat Tuhan kita diutus untuk memberitakan kesaksian hidup. Tandanya kita mau peduli, tandanya kita mau terus membangkitkan keselamatan yang diberitakan kepada sesama kita
untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Karena itu, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, marilah kita kembali diingatkan bahwa tugas dan panggilan kita adalah hidup setia dalam hati kita beriman kepada Kristus Yesus. Juga jangan lupa tugas tanggung jawab kita untuk mengerjakan kesetiaan kita itu dalam aplikasi nyata sebagai wujud kita memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup yang penuh pengharapan. Maka sekalipun ada berbagai-bagai penderitaan, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan seperti layaknya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka ingatlah saudaraku, orang dapat terpanggil kepada Kristus dengan melihat perilaku kita. Orang juga dapat tergerak mengenal Kristus lebih dalam dengan mendengarkan penjelasan iman kita. Maka tetap setia kepada Tuhan dan kerjakan tanggung jawab iman kita dalam kehidupan penuh pengharapan. Amin. Marilah kita bersama-sama menutup perenungan ini dengan berdoa dan bersyafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk peneguhan iman yang boleh diberitakan bagi kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh dengan setia tetap berpegang teguh kepada iman percaya kami kepadamu dan berlaku hidup penuh dengan pengharapan di tengah berbagai-bagai tantangan kami. Dan biarlah Tuhan itu menjadi bentuk kesaksian, pertanggungjawaban iman kami kepada sesama kami, baik mereka yang mungkin belum pernah mengenal Engkau Tuhan, atau bahkan bagi sesama kami orang-orang Kristen, biar kesaksian hidup kami yang penuh pengharapan yang kami sampaikan dengan sikap tulus, lemah lembut dan penuh hormat, bisa meneguhkan hati mereka juga untuk terus beriman kepadamu Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan dalam syafaat kami bagi saudara-saudara kami di Runggun GBKP Banjarmasin, khususnya juga Pos PI, PTP, yaitu saudara-saudara kami di Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Plehari. Tuhan berkatilah sehingga seluruh saudara-saudara kami seiman, Jemaat GBKP, Runggun, Banjarmasin, dan yang berada dalam Pos PI boleh tetap dengan setia dan teguh menjalankan buah-buah roh, buah-buah iman, dengan saling menumbuhkan rasa percaya mereka akan Engkau Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, baik mereka bersaksi, bersekutu, bahkan melayani satu dengan yang lain. Terlebih juga Tuhan, kalaupun banyak sekali pergumulan yang ada di tengah-tengah saudara-saudari kami yang berada di Runggun Banjarmasin dan Pos PI, juga sekitarnya Tuhan, biarlah Tuhan teguhkan supaya mereka tidak berhenti untuk menyatakan kehendak Tuhan, bersatu hati dan bersatu doa, agar apapun yang menjadi tantangan-tantangan pelayanan tidak akan pernah menghambat kami untuk terus memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau sekalipun. Karena Tuhan terus menyertai, memberikan rezeki kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, dan seluruh pengurus-pengurus pelayan yang ada di GBKP, Runggun Banjarmasin, dan Pos PI PTP. Marilah Tuhan, Kau yang memberkati seluruh saudara-saudara kami ini, seperti Engkau juga terus memberkati kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam sapaan teduh. Kalaupun sebentar kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing, biarlah kami boleh mengerjakan seluruh bagian kehidupan kami dengan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Kau berkati kami supaya kami kemanapun pergi dan apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan bersama-sama kita akan tutup doa ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita ucapkan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.